Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kita ketemu lagi di 101 Talk Show dan masih bersama guru kita Ustadz Muhammad Nuzul Zikri Hafizahullah Ta'ala. Apa kabar Ustadz? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Ustadz atas kehadirannya. Fani gimana kabar? Sehat baik? Sehat Alhamdulillah Mas Denny. Kabar kurang ya, berat badan gak ya? Alhamdulillah, everything's just fine. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita udah sekian bulan melewati pandemi ini Ustaz. Ya. Sudah banyak yang kita lewati bersama gitu ya. Dari fase kegelisahan, sekarang fase-fase ini Ustaz. Yang lagi tren sekarang merubah strategi bisnis Ustaz. Ada teman-teman Ana yang buka usaha event organizer, sekarang jadi jualan pot-pot tanaman. Ya, benar. Tadinya jualan skincare, jadi jualan masker sekarang Ustaz. Itu benar Ustadz. Benar. Iya kan? Ada juga Mas Denny yang tadinya ditambang, sekarang bisnisnya dicupang. Ikan Sama-sama. cupang Ustadz. Benar. Jadi memang ada juga dampak dari untuk ke segi bisnisnya, benar Mas Denny ya? Betul sekali. Benar. Everybody is fighting and struggling, Ustaz. Karena memang faktanya nggak dipungkiri, Ustaz. Banyak sekali teman-teman kita yang kehilangan pekerjaan, Evan ya. Benar Mas Denny, benar. Jumlahnya berapa tuh? Banyak sekali kayaknya. Ada dapat data nih Mas Denny, ada sekitar 3,05 juta saudara-saudara kita yang diputus pekerjaannya. Turut prihatin nih. Sampai ke besok mau menikmati makan apa aja itu juga satu hal yang dirasakan sama teman-teman. Jadi PR banget gitu loh. Jadi Betul. PR banget. Sedangkan kan ada yang udah punya keluarga, ada yang anaknya sekolah, Ustadz, ada yang misalnya mau lahiran, ada yang di rumah sakit, kayak begitu, Ustadz. Seperti kita tahu kehidupan seperti itu. Nah, bagaimana sih Ustadz kita di masa-masa ini tuh, sometimes kita yakin bahwa rezeki gimana Mas Denny? Rezeki memang datang di tangan Allah, Ustaz. Ya. Cuma mungkin nggak semua dari kita nih Benar. sempat berbesar hati atau bisa menunggu nih karena urusan besok nih Ustaz. Jadi kita perlu tahu juga apakah kita harus work hard atau pray hard saat ini Ustaz. Karena sangat ini Ustadz, emergency lah Ustadz. Betul. Yang mana sih work hard or pray hard? Silakan Ustadz. Ya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pertama-tama kita minta pertolongan dulu kepada Allah SWT agar Allah berkahi pertemuan kita. Sebagaimana juga kita bersyukur bisa ketemu lagi di forum ini. Semoga Allah berkahi dan Allah berikan manfaat buat kita semua. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Rasul kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Tadi isunya apa? Work hard Atau pray hard. atau pray hard. Yang bagus tuh pertama kita ganti kata sambungnya dari atau jadi dan. Ya, Oke. Jadi dua-duanya harus gitu. Ya, ya. Dua-duanya harus. Allah berfirman di akhir surat Al-Ankabut, Allah mengatakan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Barang siapa yang berjuang dengan totalitas di atas jalan kami, niscaya kami baru kasih hidayah buat orang tersebut. Jadi harus berjuang dan harus totalitas, baru Allah kasih hidayah. Terus yang kedua, dan nggak berhenti sampai di situ aja, juga harus work smart juga penting gitu. Play smart juga penting. Kenapa demikian? Karena kan ulama mengatakan atau ahli hikmah menyatakan bahwa untuk berhasil di sebuah bidang atau untuk berhasil di sebuah kehidupan, kita nggak harus jadi orang yang paling cerdas atau yang paling sebatas paling keras berusaha. Tapi kita juga harus tahu cara bermain dengan benar. Gitu. Kita harus tahu cara bermain dengan benar. Orang-orang yang tahu cara bermain bisa mendapat pencapaian melebihi orang yang hanya sekedar kerja keras aja. Orang yang tahu jalan menuju Bintaro atau Tanjung Priuk, itu dia bisa melakukan perjalanan yang sangat efisien dan lebih cepat sampai dibanding orang yang hanya punya semangat dan kerja keras untuk sampai Bintaro dan Tanjung Priok dan dia nggak ngerti jalan terbaik untuk sampai di sana. Itu poin. Jadi kita harus tahu cara bermain. Kita harus tahu cara bermain. Satu simpel
masalah rizki tadi disebutkan. Salah satu cara bermain yang benar dalam masalah rizki adalah kembali kepada surat Az-Zariyat ayat 22 ketika Allah berfirman wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun, dan di atas langitlah rizki kalian dan apa yang dijanjikan untuk kalian. Jadi orang-orang yang cerdas dia tahu bahwa rizkinya bukan di perusahaan. Rizkinya bukan di depan bosnya, dia bukan di hadapan atau bukan di direkturnya atau bukan di teman-temannya yang kaya. Atau bukan di networknya, rizkinya ada di atas langit gitu. Rizkinya ada di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia tidak akan meremehkan iman dalam masalah mencari rizki. Dia nggak akan meremehkan masalah sujud, masalah ruku. Dia nggak akan tinggalkan Quran. Dia nggak akan tinggalkan zikir pagi petang. Kenapa demikian? Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Dan di atas langitlah rizki kalian dan apa yang dijanjikan untuk kalian. Jadi dia cerdas pada saat orang-orang hanya fokus pada hal-hal yang tangible dalam mencari rezeki, dia fokus ke bukan hanya yang tangible penting, tapi intangible juga nggak kalah penting, dan itu cerdas di dalam berikhtiar dan berusaha. Contoh yang lain tadi Mas Teni angkat itu tentang struggling. Ada banyak peralihan profesi dari skincare ke masker. Pokoknya yang penting imbuhannya sama saja. Kalau dalam bahasa Arab sajaknya masih dapat. Gitu lah, dari tambang ke cupang. Ya, tambang ke cupang. Dan emang hits lagi ya ikan cupang ya, kayak kita SD dulu. Nah, itu positif kan? Itulah adaptasi itu sendiri, sebuah pemberian given dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita, dan seringkali kita nggak gunakan kecuali dalam kondisi-kondisi darurat atau krisis seperti ini. Yang perlu kita camkan, peralihan profesi dari satu profesi atau satu kotak ke kotak lain dari dunia itu positif banget. Asal kita lagi-lagi cerdas dalam melihat hal itu semua. Sadarkah kita dengan Allah alihkan dari satu kotak ke kotak yang lain, itu membuat kita semakin mengerti hakikat kehidupan dunia yang menjadi core-nya dunia, yaitu kefanaan dunia, kesementaraan dunia. Nggak ada yang eksis sampai selama-lamanya, tuh nggak ada. Jadi ya dunia gitu, Anda akan pindah dari satu kotak ke kotak anak kecil, ke kotak remaja, terus dewasa, orang tua, dan seterusnya, lalu meninggal dunia. Itu kalau punya umur panjang. Jadi kita lagi dididik nih gitu, biar kita. Dan yang kedua, dengan terjadinya perpindahan kotak dari satu kotak ke kotak yang lain, Allah buat hati kita itu tidak terpaut dan terikat dengan sebuah kotak dunia pada saat kita hidup. Gitu loh, kotak dunia. Simpel aja, apabila ada dua orang yang di layoff gitu loh, mengalami layoff oleh perusahaannya dalam kondisi pandemi. Yang satu itu dia baru kerja setahun yang lalu. Yang kedua, dia udah kerja 25 tahun di perusahaan yang sama. Dan mereka sama-sama ditakdirkan layoff pada saat ini. Lalu tibalah hari ini, hari perpisahan mereka. Dua-duanya dibuatkan acara farewell oleh teman-temannya. Kira-kira yang nangisnya paling emosional, yang paling ngejar, yang ngabisin tisu paling banyak itu yang mana kira-kira? Yang 25 tahun. 25 tahun. Yang 1 tahun sih, iya dia merasa kehilangan, tapi dia bisa tetap calm, dia bisa tenang dan seterusnya. Tapi 25 tahun itu, dan mungkin dia belum bisa move on di H+1. Yang hanya 1 tahun, besoknya dia udah mulai cari kerja lagi, dia mulai ngumpul lagi. Kalau dia punya ikan cupang, dia akan main ikan cupang, dia ngeliatin tuh warnanya keren banget gitu. Adapun 25 tahun, walaupun ikan cupangnya lebih bagus daripada yang 1 tahun, ikan cupang tidak menarik bagi dia, karena dia begitu terpukul, kehilangan pekerjaan yang dia geluti selama 25 tahun. Itu kenapa bisa demikian? Karena waktu yang lama di sebuah kotak dunia itu membuat hati kita terikat dengan kotak dunia tersebut. Hati kita terpaut
dan tanpa sadar bisa jadi terpenjara dan terbelenggu dan akhirnya kita didikte dengan itu. Sehingga senang susah kita, gembira dan sedih kita itu tergantung dengan kotak dunia. Dan itulah hal yang sangat berbahaya. Ya. Makanya kalau kita lihat bagaimana kehidupan para sahabat radhiyallahu taala anhum, Allah takdirkan dan Allah buat bagaimana mereka berpindah dari satu kotak ke kotak yang lain, sehingga mereka tidak merasa memiliki, sehingga mereka bisa tetap independen dalam masalah jiwa dan hati, sedangkan sehingga mereka tetap bisa melihat dunia dengan kacamata yang sangat proporsional. Mereka disuruh berpindah dari Mekah, tanah air mereka, ke Madinah, gitu loh. Pindah dari Mekah ke Madinah. Itu berat, tetapi itu bagus buat mereka secara jangka panjang, sehingga hati mereka nggak terlalu ini. Terus Nabi SAW mengutus sebagian para sahabat untuk keluar dari kota Madinah. Ya. Itu membuat hati mereka hanya bergantung kepada Rabbul Alamin, hanya terpaut kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang memiliki alam semesta. Sebagus-bagusnya tempat, ia adalah dunia, ia adalah makhluk. Kita akan sengsara jika hati kita terpaut dengan hal tersebut. Jadi ini hal yang sangat positif. Ya. Kalau kita mau berhusnudzon dengan Allah Subhanahu Wa Taala, bukan meremehkan, kita tahu semua berdampak dan semua kena dampaknya, dan ini nggak mudah. Tapi bukankah inna ma'al usri yusra, sesungguhnya bersama dengan kesulitan ada banyak kemudahan, ada banyak, dan bersama ma'a. Maka tugas kita adalah meminta taufik kepada Allah agar kita bisa melihat dan memetik berbagai macam kemudahan-kemudahan tersebut. Jadi itu yang harus dicamkan. Jadi mengapa berat berpindah dari satu kotak-kotak lain, Van? Jelas bahwa kita sudah sangat cinta sekali sama apa yang udah kita bangun. Karena hati kita sudah terikat dengan hal tersebut. Ini bukan tentang salary. Kita punya teman-teman atau mungkin kita ngalamin sendiri. Kita keluar dari kerjaan yang salarynya gede banget dan nggak ada masalah apa-apa. Iya. Bahkan kita bersyukur. Kenapa? Karena hati kita tidak terikat dengan itu, bahkan benci dengan hal tersebut karena mungkin kita selek sama orang besar di situ atau yang punya dan seterusnya. Ini bukan tentang angka, ini bukan tentang salary, ini bukan tentang status sebuah pekerjaan. Ini tentang hati kita terpaut ke makhluk tersebut. Ustaz, boleh nggak sih Ustaz dibilang bahwa ini semua mengandung kebaikan? Ketika orang di PHK, ketika ada sulit cari rezeki begitu Ustaz. Dan butuh analisa yang mendalam untuk orang-orang untuk standar mendigest seperti kita yang untuk mendigest ini ya. Iya, saya percaya baik, tapi saya belum lihat adanya kebaikan sekarang ini. Ya, dia karena tadi terikat sama dunia, dia kesedihan yang diangkat, kehancuran yang dipikirin, sama turun derajatnya jadi gimana saya akan makan ini, biasa saya makan di sini, akhirnya saya masih makan gini, biasa saya kerja begini, biasa saya naik mobil. Itu saat jadi beban-beban ya akhirnya makin berat lah buat seseorang itu. Ya. Yang paling tepat, yang paling bijak menjelaskan hal ini itu bukan kita yang masih banyak salah, masih banyak khilaf. Kita nggak tepat loh untuk membicarakan saudara kita, sedangkan kita masih struggling untuk diri kita sendiri. Tapi kenapa kita nggak dengar Nabi kita Muhammad SAW yang kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat An-Najm ayat 3 dan 4, "Wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Nabi tidak berbicara dengan hawa nafsunya, tapi wahyu yang Allah wahyukan kepada beliau. Dan Nabi SAW bersabda, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair." Menakjubkan perkara seorang mukmin, seluruh perkaranya baik dan yang terbaik buat dia. In asabathu sarra'u syakar fakana khairan lah. Apabila dia dikasih kelapangan, kesenangan, kebaikan, lalu dia bersyukur, maka itu yang terbaik buat dia. When asabathu dharra'u sabar fakana khairan lah. Dan apabila dia ditimpakan sebaliknya, kesulitan, jobless, terus mungkin positif hasil swabnya dan lain sebagainya, lalu dia bersabar, itu yang terbaik buat dia. Itu yang terbaik buat dia. Dan tadi Mas Tani mention ada sebagian teman-teman kita bilang, ya gue yakin sih itu baik, tapi gue belum lihat kebaikannya. Iya, karena ilmu dunia mereka hanya sebatas kita juga terutama. Ada sebuah kaidah diucapkan sebagian para ulama, adamul ilmi bi syai' la yastalzim al ilma bil adam. Ketidaktahuan Anda terhadap sesuatu bukan berarti sesuatu itu nggak ada, cuman Anda nggak tahu aja, gitu kan? Jadi ketidaktahuan kita itu bukan berarti hal itu tidak
dipastikan itu nggak ada. Ya sama lah, kita nggak pernah ngeliat ruh kita. Iya. Iya. Kita yakin kita punya ruh. Kita aslinya nggak, seumur hidup kita nggak pernah lihat. Ih, bener Ustaz, Masya Allah. Iya. Iya, iya. Jadi kenapa kita ragukan sabda Nabi SAW? Kenapa kita ragukan firman Rabb kita Subhanahu Wa Taala? Yang penting intinya bukan Anda lihat atau enggak. Intinya Anda percaya apa tidak. Lalu apa upaya dan langkah nyata Anda dalam memperjuangkan keyakinan Anda, itu paling penting. Ustadz, terima kasih Ustadz. Sebetulnya ketika orang pun berpindah dari satu kota pekerjaannya atau dari satu kantor ke kantor lain, rezekinya ikut kan Ustadz ya? Iya. Gini loh, kita kan harus dudukan dulu tuh rizki itu apa sih, dan ruang lingkupnya seperti apa sih. Kenapa sih banyak kita tuh kalau bicara rizki itu selalu materi, selalu angka. Itu Iya. Padahal kita sepakat banyak hal yang lebih berharga daripada angka-angka tersebut. Betul. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala di surat At-Tolak ayat 11 tentang surga Iya. yang menjadi ganjaran orang-orang beriman dan beramal soleh, apa closing statementnya? Qad ahsanallahu lahu rizqa. Allah telah memberikan rizki yang sangat baik dan terbaik untuk mereka. Jadi ketika Allah berbicara tentang surga, Allah jelaskan inilah rizki terbaik buat seorang hamba. Jadi rizki terbaik itu surga. Surga. Bukan angka, bukan pekerjaan, bukan. Walaupun itu penting, kita nggak pernah meremehkan, dan kita berharap semua kita mendapatkan dapat rizkinya baik materi maupun non materi. Tapi jangan lupa loh, karena dengan kita lupa akhirnya kita nggak bersyukur. Dengan kita nggak bersyukur, alih-alih dapat pertolongan justru dapat azab. Karena Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Apabila kalian bersyukur aku akan tambah, dan apabila kalian kufur nikmat, azabku sangat pedih. Dan jangan lupa sebuah ayat dalam surat Ibrahim ketika Allah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kalian ingin menghitung nikmat Allah, kalian nggak akan bisa menghitungnya. Dan ayat ini tetap berlaku di pandemi. Setuju nggak sih Pak? Mas Iya, Denny? betul, Apa kita liburkan? Ayat ini lagi nggak operasional kan, nggak mungkin. Nggak beroperasi gitu kan, nggak mungkin. Ayat ini berlaku. Sesulit apapun kita, ayat ini berlaku. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Sesulit apapun ya, ketika kita nggak ada uang sama sekali, ingatlah ayat ini. Apabila kalian ingin menghitung nikmat Allah, Anda nggak bisa hitung. Jadi ketika lagi susah sekalipun, cobalah ingat nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Betul sekali. Ada banyak nikmat yang harus kita syukuri. Dan akhirnya ketika kita lupa, kita nggak bersyukur, itulah yang memperparah kondisi kita. Iya. justru itu Ustadz ya. Iya. Oke. Kita nggak kena COVID-19 aja itu sebuah rezeki loh, Van Butan. For sure. Iya. Saya baru izin saat kemarin lihat status temen dia baru kena COVID-19. Dia cerita biaya yang dikeluarkan dia 225 juta. Nah, langsung saya ngeliat kan, saya nggak kena, berarti ini rizki. Harta saya tidak keluar gitu loh untuk membayar itu. Itu kadang-kadang suka lupa nggak disadari ya. Iya. Selalu dihubungkan dengan materi ya, Van. Dengan materi, dengan X-rate. Nah, ya, padahal banyak sekali yang bisa disyukuri ya, Ustaz. Dan itu kalau nggak kena sekali, 225 juta. Kan orang bisa kena 2 kali. Dan seterusnya, iya kan? Iya benar Ustadz. Iya, jadi kalau kena 2 kali 500 juta, hampir 500 juta. Dan anggota keluarga yang lain, Ustaz, Ya. bukan hanya kita, istri misalnya. Berarti kan kali 2, kali 3 keluarnya harta itu kan gimana gitu kan ya. Benar. Jadi kesehatan ini rezeki yang besar sebenarnya. Jazakumullah khairan, Ustaz, atas nasihatnya penting sekali. Jadi Alhamdulillah. mengenai konsep rezeki ini kita harus tahu juga cara bermain, tahu juga bagaimana caranya mendekatkan diri kita pada Allah Subhanahu How to wa Ta'ala. respond ya benar mendekatkan Ya, how diri. to respond, dan tadi bersyukur tadi yang paling penting gitu ya. Tapi mungkin ilmu kita masih sedikit. ya. Benar. Karena Sama. kita sadar bahwa pentingnya ilmu itu luar biasa ya untuk bisa mendapatkan, untuk menjalankan ibadah-ibadah itu, termasuk bersabar tadi, menjemput rizki, feeling grateful dan sebagainya. Kita perlu tahu cara-cara ini, Van. Ya, Perlu tahu Mas ini banget. ya ilmu-ilmunya apa saja yang Benar, kita benar. kuasai. Insya Allah kita akan bahas ini. Kita minta nasihat dari Ustadz di segmen kedua kita. Insya Allah. Teman-teman, kita kembali lagi di 101 Talk Show di segmen kedua. Insya Allah masih bersama dengan guru kita. Dan teman-teman bisa menyimak program ini di radio.muhajirproject.com. Kita kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.